Hai peserta didik SMP Negeri 1 Lembor, ketemu lagi dengan saya Ibu Dewi Sekarsari, masih di bab 1, namun kita masuk di subbab operasi bentuk akar. Perhatikan, jika A, B elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 serta M, N elemen bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama, A akar pangkat N sama dengan A pangkat 1 per N. Syaratnya A nya lebih besar sama dengan 0, maka N ganjil atau genap, dan untuk A lebih kecil dari 0, maka N harus ganjil. Perhatikan contoh soal yang diberikan. Apabila ada 3 akar pangkat 5, karena dia memenuhi sifat yang pertama, maka tinggal kita kerjakan menjadi 3 pangkat 1 per 5. Untuk sifat yang kedua, akar A, maka dia akan berubah menjadi A pangkat 1 per 2. Apabila di atas atau di pangkat dari A ini tidak dituliskan, maka pangkatnya adalah 1. Sedangkan angka yang di dalam sini akar pangkatnya tidak dituliskan, maka dia angkanya adalah 2. Perhatikan contoh soal yang diberikan, akar 11, karena dia memenuhi sifat yang kedua, tinggal kita rubah menjadi 11 pangkat 1 per 2. Untuk soal yang ketiga, A pangkat M akar pangkat N, maka tinggal berubah menjadi A pangkat M per N. Perhatikan contoh soal yang diberikan. Apabila diberikan soal 3 pangkat 4 akar pangkat 5, karena dia memenuhi sifat yang ketiga, tinggal kita rubah menjadi 3 pangkat 4 per 5. Untuk sifat yang keempat, apabila diberikan A dikali B akar pangkat N, maka dirubah menjadi A akar pangkat N dikali B akar pangkat N. Perhatikan contoh soal yang diberikan, 5 dikali 7 akar pangkat 3, maka tinggal dirubah menjadi 5 akar pangkat 3 dikali 7 akar pangkat 3, karena dia memenuhi sifat yang keempat. Bentuk ini memenuhi sifat yang ketiga, sehingga tinggal kita rubah menjadi 5 pangkat 1 per 3 dikali 7 pangkat 1 per 3. Seperti penjelasan saya tadi, apabila di pangkatnya tidak ada angkanya, maka angka yang dimaksudkan adalah 1. Untuk sifat yang kelima, apabila diberikan A dibagi B akar pangkat N, maka tinggal kita rubah menjadi A akar pangkat N dibagi B akar pangkat N. Perhatikan contoh soal yang diberikan, 7 dibagi 2 akar pangkat 5. Karena ini memenuhi sifat yang kelima, tinggal kita kerjakan menjadi 7 akar pangkat 5 dibagi 2 akar pangkat 5. Bentuk ini memenuhi sifat A pangkat M akar pangkat N, maka tinggal kita rubah menjadi 7 pangkat 1 per 5 dibagi 2 pangkat 1 per 5. Untuk sifat yang keenam, akar A dikali akar B, maka sama dengan akar A dikali B. Perhatikan contoh soal yang diberikan, akar 2 dikali akar 18. Karena ini memenuhi sifat yang keenam, tinggal kita rubah menjadi akar 2 dikali 18 sama dengan 36. Akar 36 tinggal kita cari berapa angka yang apabila dikuadratkan hasilnya 36, yaitu 6. Untuk sifat yang ketujuh, apabila ada P akar A
dikali Q akar B, maka tinggal P dikali Q akar A dikali B. Yang angka di dalam akar dikalikan sendiri, angka yang di luar akar dikalikan sendiri. Perhatikan contoh soal yang diberikan. 3 akar 2 dikali 4 akar 5. Karena bentuk ini memenuhi sifat yang ketujuh, maka tinggal kita kalikan 3 dikali 4 akar 2 kali 5. 3 kali 4 12, 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, untuk sifat yang ke-8, A akar C plus minus B akar C sama dengan A plus minus B akar C. Maksudnya plus minus di sini adalah apabila soal yang diberikan plus, maka perubahannya plus. Apabila soal yang diberikan negatif, maka perubahannya juga negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang diberikan. 12 akar 7 dikurangi 9 akar 7, maka yang diberikan di sini adalah negatif, pengurangan, sehingga dapat kita rubah karena dia memenuhi sifat ke-8. 12 dikurangi 9 akar 7. 12 kurangi 9 adalah 3 akar 7. Syaratnya di sini adalah akarnya, angka yang di dalam akar ini harus sama. Untuk sifat yang ke-9, apabila diberikan A per akar B, ini ketika dia mau dirasionalkan, maka dia dikalikan dengan penyebutnya menjadi A akar B dikalikan dengan akar B per akar B, sehingga hasilnya A akar B per B. Apabila diberikan soal 7 per akar 3, karena dia memenuhi sifat yang ke-9, apabila dia ingin dirasionalkan, maka tinggal 7 akar 3 per 3. Oke, untuk sifat yang ke-10, apabila diberikan C per A plus akar B, ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Di sifat 9, dia dikalikan dengan sekawan, namun perbedaannya adalah apabila di sini operasi yang diberikan positif, maka sekawannya negatif. Begitu pula apabila operasi yang diberikan negatif, maka sekawannya positif. Perhatikan contoh soal yang diberikan. 12 per 5 plus akar 22. Di sini operasi yang diberikan adalah positif, maka sekawannya adalah negatif. Tinggal kita kalikan 12 dikali dengan 5 min akar 22. Perhatikan di sini penyebutnya, satunya positif, satunya negatif. Bentuk ini memenuhi sifat pemfaktoran bentuk aljabar, sehingga tinggal kita ambil A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti di sini 5 kuadrat akar 22 kuadrat. Kemudian 5 kuadrat 25 akar 22 kuadrat berarti akar 22 dikali akar 22, karena dia memenuhi sifat akar A kuadrat, sehingga hasilnya A, tinggal hasilnya 22. 25 dikurangi 22 itu adalah 3. Kemudian di sini antara pembilang dan penyebut bisa sama-sama kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. 12 dibagi 3, 4, 3 dibagi 3. Sifat distributif pengurangan pada bentuk aljabar menjadi 4 dikali 5, 20. 4 dikali negatif akar 22, negatif 4 akar 22. Untuk sifat yang ke-11, apabila diberikan C per A plus akar B, maka sama dengan konsep sebelumnya. Apabila di sini positif, maka sekawannya negatif. Apabila di sini negatif, maka sekawannya adalah positif. Untuk soal yang diberikan, 20 per akar 11 min akar 7, karena di sini operasi yang diberikan adalah negatif, maka sekawannya adalah positif. 20 dikali akar
11 ditambah akar 7 sama dengan sebelumnya. Di sini ada operasi negatif, di sini ada operasi positif. Karena dia memenuhi sifat pemfaktoran, maka tinggal kita ambil akar 11 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Akar 11 kuadrat itu berarti akar 11 kali akar 11. Sesuai dengan sifat akar, hasilnya adalah 11. Akar 7 kali akar 7, hasilnya adalah 7. 11 dikurangi 7, hasilnya 4. Perhatikan, pembilang dan penyebut bisa sama-sama kita bagi dengan 4, sehingga hasilnya adalah 20 dibagi 4, 5, 4 dibagi 4, 1. Setelah ketemu hasil seperti ini, tinggal kita lakukan sifat distributif pada penjumlahan bentuk aljabar. Menjadi 5 dikali akar 11, 5 akar 11, 5 dikali akar 7 menjadi 5 akar 7. Oke, untuk soal pengayaan, apabila diberikan soal hasil dari 2 akar 6 dikali akar 8 dikurangi akar 12 adalah, di sini operasi yang diberikan berbeda, satunya perkalian, satunya pengurangan. Maka dapat kita lakukan sifat pengelompokan pada operasi matematika. Kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Karena bentuk ini memenuhi sifat P akar A kali Q akar B, maka tinggal kita kalikan 2 dikali 1, karena di sini tidak dituliskan berarti angkanya adalah 1. 2 kali 1, 2, akar 6 dikali akar 8 menjadi akar 6 dikali 8, 48. Sehingga hasilnya 2 akar 48 dikurangi akar 12. Akar 48 dan akar 12 ini dapat kita rubah menjadi bentuk akar yang lebih sederhana, yaitu dengan membagi dengan bilangan berpangkat. Usahakan di sini membaginya dengan bilangan berpangkat yang paling besar ya, supaya mempermudah perhitungan. Bilangan berpangkat ini maksudnya, atau bilangan kuadrat, di sini maksudnya adalah bilangan 4, 16, 25, kemudian 49 dan seterusnya. 48 di sini memang bisa dibagi dengan 4 dan 16. Namun saya di sini memilihnya 16 karena 16 adalah bilangan kuadrat tertinggi yang bisa membagi 48. Sehingga untuk 12 kita bagi dengan 4. Kemudian 16 dan 4 ini kita keluarkan dari akar 16 itu 4. Di sini penghubungnya perkalian ya, jangan sampai keliru penjumlahan. Kenapa perkalian? Karena 16 ini telah kita keluarkan dari akarnya. Kemudian 4 ini kita keluarkan dari akarnya menjadi 2. 2 kali 4, 8. 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Hasil ini memenuhi sifat A akar C plus minus B akar C, sehingga tinggal 8 dikurangi 2 akar 3, hasilnya 6 akar 3. Oke peserta didik, di situ saya berikan latihan soal 10 nomor. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, jujur, serta tuliskan proses pengerjaannya. Hati-hati dengan menulis tanda akar, sampai di manakah batas akarnya. Lebih teliti lagi. Selamat mengerjakan. Apabila ada kesulitan, silakan konsultasi dengan saya. Terima kasih.